Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi pada bab program linier. Yang kita bahas fokusnya adalah nilai optimum suatu fungsi objektif. Sebelum kita mulai, silakan klik subscribe di bagian bawah video ini. Terima kasih karena kalian sudah klik subscribe di bagian bawah video ini. Kita akan lanjutkan ke pembahasannya. Yang menjadi fokus kita pada pembelajaran kali ini adalah bagaimana menentukan nilai optimum atau nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu permasalahan program linier. Jadi video yang pertama kita sudah membahas mengenai bagaimana menggambar suatu sistem pertidaksamaan di bidang kartesius. Video yang kedua kita sudah mempelajari mengenai bagaimana memodelkan suatu permasalahan yang berupa permasalahan sehari-hari. Jadi membuat model matematikanya. Yang sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Nah, misalkan di sini pada video 1 atau video 2 mungkin kita sudah sering melihat ada pernyataan seperti berikut ini. Tujuan yang ingin dicapai ialah keuntungan yang sebesar-besarnya yang dinyatakan dengan model matematika 17.500X ditambah 8.000Y. Jadi ada pernyataan seperti ini atau pertanyaan seperti ini. Nah, persamaan tujuan tersebut dinyatakan dalam bentuk AX plus BY yang nantinya akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Persamaan ini disebut dengan fungsi objektif. Jadi, kalau kalian melihat pernyataan seperti ini pada suatu masalah, pada suatu soal, bagian ini merupakan fungsi objektif dari masalah tersebut. Jadi fungsi objektifnya itu nanti akan kita maksimumkan atau minimumkan sesuai dengan kebutuhan pada soal itu atau permintaan pada soal itu ya. Kita lanjutkan. Dalam menyelesaikannya, di sini saya siapkan suatu prosedur yang bisa kalian ikuti untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan. Jadi menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok. Ada prosedur yang akan kita lakukan untuk mempermudah kalian sendiri dalam menyelesaikan. Metode yang kita gunakan adalah metode uji titik pojok. Ada banyak metode, tapi metode ini yang paling sederhana. Prosedurnya yang pertama, ketika kalian diberikan soal program linier, pertama adalah tentukan model matematikanya. Kalian buat model matematikanya. Kemudian yang kedua, tentukan fungsi objektif yang berbentuk AX plus BY dari soal tersebut. Jadi setelah membuat model, tentukan yang mana fungsi kendala yang harus nantinya kita buat gambarnya, yang mana merupakan fungsi objektif atau fungsi yang nanti akan kita hitung dan tentukan nilai maksimal atau minimumnya. Kemudian yang ketiga, gambar dan tentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi fungsi kendalanya nanti kalian buat gambarnya, tentukan mana DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya, daerah yang benar-benar kosong tanpa arsiran. Kemudian yang keempat, baru gunakan metode uji titik pojok, hitunglah nilai-nilai AX plus BY untuk tiap titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Jadi setelah kalian melakukan membuat gambarnya dan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, nanti daerah tersebut akan berisi titik-titik pojok. Dari titik pojok itu kita akan lakukan uji titik pojok. Uji titik pojok yang dimaksudkan adalah titik-titik tersebut, titik pojok tersebut kalian substitusi ke fungsi objektif. Setelah kalian substitusi, tentukan nilai-nilainya. Jadi substitusi masing-masing titik itu ke fungsi objektif, dapatkan hasilnya berapa. Yang kelima, kemudian bandingkan nilai AX plus BY yang diperoleh. Jadi setelah substitusi dapat hasil, kemudian kita bandingkan hasil yang diberikan oleh masing-masing titik ketika disubstitusi ke fungsi objektifnya. 6. Tetapkan nilai terbesar adalah nilai maksimum dan nilai terkecil adalah nilai minimum. Jadi setelah dapat hasil, setelah kalian substitusi titik pojok ke fungsi objektif, dapat hasil. Jika hasilnya paling besar, itu merupakan nilai maksimum. Jika hasilnya terkecil, itu merupakan nilai minimum. Nanti pilih sesuai dengan permasalahannya meminta apa.
Nah, demikian prosedurnya. Untuk lebih detailnya bagaimana penerapannya, kita akan coba di beberapa soal berikut ini. Silakan disimak pembahasan atau cara saya bagaimana menerapkan prosedur ini. Contoh soal yang pertama, dari model matematika berikut ini, 2x plus y kurang sama dengan 40, 5x plus 2y kurang sama dengan 90, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, y elemen bilangan cacah, y itu cacah, tentukan nilai maksimum dari 17.500x ditambah 8.000y. Jadi di sini karena soalnya sudah dalam bentuk model, kalian tidak perlu membuat model lagi. Jadi kita lanjutkan ke step yang kedua, prosedur yang kedua, memilah. Ini merupakan fungsi kendala. Ini merupakan fungsi kendala. Ini saya hapus dulu. Ya. Ini merupakan fungsi kendala yang nantinya harus kalian gambar grafiknya di bidang Kartesius. Jadi ini kita gambar di satu bidang Kartesius, kemudian ini merupakan fungsi objektif. Kenapa kita tahu ini fungsi objektif? Karena di awal ada kata-kata nilai maksimum dari fungsi ini. Jadi ini fungsi objektif, nanti yang akan digunakan dalam uji titik pojok. Nah, kita akan selesaikan soal ini. Jadi di sini kita akan mulai dari menggambar fungsi kendalanya ini. Jadi fungsi kendalanya ini kita akan gambar fungsi kendala. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini kurang tebal ya. Jadi fungsinya adalah 2x plus y kurang sama dengan 40. Dari sini kita misalkan dulu 2x plus y sama dengan 40. Kita cari perpotongan sumbu y-nya. Jadi x kita buat jadi 0, maka 2 kali 0 tambah y sama dengan 40. Y sama dengan 40. Sehingga koordinatnya kita peroleh 0,40. Kemudian kita cari perpotongan sumbu x-nya dengan cara membuat y-nya menjadi sama dengan 0. Berarti 2x ditambah 0 sama dengan 40. 2x sama dengan 40. X sama dengan 40 per 2. X sama dengan 20. Kita peroleh nilai x-nya 20, sehingga koordinatnya 20,0. Jadi untuk menggambar garis ini 2x plus y sama dengan 40, kalian tinggal menghubungkan antara dua titik ini, 0,40 dan 20,0. Kemudian kita lanjutkan dengan garis yang kedua. Yang kedua di sini adalah garisnya 5x plus 2y kurang sama dengan 90. Kita akan buat garisnya terlebih dahulu. Jadi kita misalkan 5x plus 2y kurang sama dengan 90. Ini kita jadikan sama dengan ya. Sama dengan 90. Kita cari perpotongan sumbu y-nya. Kita buat x sama dengan 0, 5 kali 0 tambah 2y sama dengan 90. 2y sama dengan 90. Y sama dengan 90 per 2. 45. Jadi koordinatnya di sini 0,45. Kemudian kita cari perpotongan sumbu x-nya. Kita buat y-nya menjadi sama dengan 0. Maka 5x plus 2 kali 0 sama dengan 90. 5x sama dengan 90, maka x sama dengan 90 per 5 sama dengan 18.
koordinatnya ada di 18,0. Jadi untuk menggambar garis 5x plus 2y sama dengan 90, kalian tinggal menghubungkan 0,45 dan 18,0. Sekarang saatnya kita gambar. Terlebih dahulu sebelum menggambar, saya akan berikan sedikit tips. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai cara menggambar di video yang pertama. Dari video yang pertama itu kalian akan memperoleh cara cepat seperti ini. Jika bentuk persamaannya adalah AX plus BY kurang atau sama dengan C, maka dari garis ini kalian arsirnya ke bagian atas. Itu yang pertama. Jadi agar mempercepat nanti dalam menggambar. Kemudian yang kedua, jika bentuk persamaannya adalah AX plus BY lebih besar sama dengan C, kita arsirnya garis dari garisnya itu ke bawah. Ingat, yang kita arsir adalah daerah yang salah. Berarti daerah yang diarsir ini merupakan daerah-daerah yang salah. Nah, itu tips dalam menggambar. Sekarang baru kita gambar permasalahan yang tadi. Jadi, kita gambar. Persamaan yang pertama di situ koordinatnya 0,40, 20,0. 0,40 anggap 40-nya di sini. Di 0,40 ini dengan 20,0 kita kira-kira di sini. Tidak perlu menggambar terlalu detail ya. Tujuannya kita itu hanya memerlukan ilustrasi saja. Nah, kita peroleh persamaannya adalah 2x plus y sama dengan 40. 2x plus y sama dengan 40. Persamaan yang kedua, garis yang kedua, yakni 5x plus 2y sama dengan 90. Dia melalui titik 0,45 dan 18,0 yang ini ya. 0,45 dan 18,0. 0,45 kurang lebih ada di sini. Dan 18,0, 18 kurang lebih ada di sini. Nah, sehingga kita peroleh di sini persamaannya adalah 5x plus 2y sama dengan 90. 5x plus 2y sama dengan 90. Sekarang baru saatnya kita arsir sesuai dengan ketentuan tips tadi. Yang pertama, sistemnya adalah 2x plus y kurang sama dengan 40. Berarti di sana arsirannya, lihat ini, karena dia kurang atau sama, arsirannya ke bagian atas. Kita arsir ke bagian atas. Karena daerah yang benar ada di bawah. Kemudian setelah itu, persamaan kedua adalah 5x plus 2y kurang atau sama dengan 90. Sesuai soal tadi ya, 5x plus 2y kurang sama dengan 90. Kita arsir juga, arah arsirannya sama. Jadi seperti ini juga, arah arsirannya ke bagian atas. Nah, jadi diarsir ke atas. Setelah itu, persamaan yang lain yakni x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Ini berdasarkan soal ya, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk x lebih besar dengan 0, nilai x lebih besar dari 0 sama dengan 0 ada di ruas kanan atau di sebelah kanannya sumbu y. Berarti yang kita arsir adalah bagian kiri dari sumbu y. Jadi kita arsir bagian kiri. Saya gunakan orange saja. Bagian kiri sumbu y kita arsir.
Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Nilai Y yang lebih besar sama dengan 0 kan ada di sumbu Y bagian atas, bagian bawahnya kan negatif, maka sumbu X-nya kita arsir ke bawah. Sehingga dari situ kita akan peroleh beberapa titik pojok. Kita peroleh DHP dulu, ini DHP. DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaiannya, di mana titik-titik pojoknya 1 ada di sini, 2 ini titik pojok yang pertama, yang kedua ini titik pojoknya, yang ketiga ini, yang keempat ini. Jadi ada 4 titik pojok yang membatasi daerah DHP, itu daerah himpunan penyelesaiannya. Titik pojok yang pertama koordinatnya adalah 0,40. Titik pojok. Titik pojok yang kedua koordinatnya yang ini ya, 18,0. Titik pojok yang ketiga koordinatnya adalah 0,0. Titik pojok yang keempat di sini kita belum tahu. Titik pojok yang keempat ini kita akan cari dengan cara memotongkan kedua garis. Titik yang keempat ini kan perpotongan dari garis 5x plus 2y sama dengan 90 dipotong dengan 2x plus y sama dengan 40. Jadi kita potongkan garisnya itu. Kita lakukan yang disebut dengan eliminasi untuk menentukan titik yang keempat. Jadi kita lanjutkan titik yang keempat. Titik yang keempat ini yang kita eliminasi adalah garis 2x plus y. 2x plus y sama dengan 40. 40 ini dieliminasi dengan titik yang kedua, 5x plus 2y sama dengan 90. 5x plus 2y sama dengan 90. Kita lakukan proses eliminasi. 2x plus y sama dengan 40. Kemudian 5x plus 2y sama dengan 90. Kita hilangkan bagian y-nya karena di sini y-nya mudah ya. 2 ini kali 2 kali 1. Semua persamaannya kali 2 berarti 4x plus 2y sama dengan 80. 5x plus 2y sama dengan 90. Kita eliminasi, ini hilang. Negatif x, 4x dikurangi 5x, negatif x sama dengan 80 dikurangi 90, negatif 10. Sehingga x sama dengan negatif 10 per negatif 1, 10. Kemudian kita cari pasangan ordinatnya atau komponen y-nya. 2x plus y sama dengan 40. Kita masukkan x-nya, 2 kali 10 tambah y sama dengan 40. 20 tambah y sama dengan 40. Y sama dengan 40 min 20 sama dengan 20. Sehingga titik pojok yang keempat itu koordinatnya 10,20. Jadi ini titik pojoknya. Kita belum selesai ya, karena itu titik pojok saja. Jadi kita peroleh titik pojoknya. Yang pertama adalah titiknya 0,40. 0,40. Kemudian yang kedua titiknya adalah 18,0.
Ini yang pertama, titik pojok yang kedua 18,0, 18,0. Kemudian yang ketiga 0,0. Jadi titik pojok itu titik yang membatasi bidang di HP itu. Yang terakhir yang keempat adalah 10,20. Yang terakhir itu 10,20. Nah, titik pojok ini kita lakukan uji titik pojok pada titik-titik ini dengan cara kita substitusi titik tersebut ke fungsi objektifnya 17.500x ditambah 8.000y. Di fungsi objektifnya adalah fx, y 17.500x ditambah 8.000y. Saya pastikan dulu biar tidak salah. 17.500x ditambah 8.000y. Tambah 8.000y. Nah, sekarang kita substitusi masing-masing. Uji. Pertama 0,40. Kita masukkan F 0,40 sama dengan 17.500 kali 0 tambah 8.000 kali 40. Ini dapat dihilangkan. 8 kali 4, 32, 0. Nah, sehingga hasilnya 320.000 untuk titik yang pertama. Titik yang kedua koordinatnya 18,0. Kemudian F 18,0 kita masukkan 17.500 kali 18 ditambah 8.000 kali 0. Ini bisa kita hilangkan. Sekarang 17.500 kali 18 315.000. Kemudian yang ketiga 0,0. Nah, di sini F 0,0 ya. 17.500 kali 0 ditambah 8.000 kali 0. Nah, ini kurang relevan ya. Jadi hasilnya 0. Jadi biasanya ini tidak dipakai. Untuk nilai minimal nanti 0,0 itu bisa jadi tidak dipakai. Kemudian titik yang keempat yakni 10,20. F 10,20 sama dengan 17.500 kali 10 ditambah 8.000 dikali 20. Sehingga hasilnya 175.000 ditambah 160.000. Sehingga hasilnya 335.000. Sehingga hasilnya 335.000. Nah, dari sini kita sudah memperoleh semua hasil dari pengujian titik-titik tersebut. Jadi titik yang pertama menghasilkan 320.000, titik yang kedua menghasilkan 315.000, titik yang ketiga kita tidak pakai, titik yang keempat kita menghasilkan 335.000. Permasalahannya, kita kembali ke masalah. Yang diminta adalah tentukan nilai maksimum yang dihasilkan. Jadi kita pilih yang terbesar, 320, 315. Ya, berarti ini yang maksimum. Jadi kesimpulannya, nilai maksimum yang diperoleh maksimum sama dengan 335.000. Selesai. Jadi itulah jawaban pada contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Seorang pedagang asongan menjual minuman kotak A dan minuman kotak B. Minuman A dibeli dari agen seharga Rp600 dan dijual Rp750 per kotak.
Sedangkan minuman kotak B dibeli seharga Rp300 dan dijual Rp400 per kotak. Pedagang tersebut memiliki uang Rp60.000 dan ia bermaksud untuk membeli kedua jenis minuman kotak tersebut. Akan tetapi karena keterbatasan tempat, ia tidak mau membeli lebih dari 150 kotak untuk jumlah kedua jenis minuman kotak tersebut. A. Tentukanlah sistem pertidaksamaan linear dan fungsi objektifnya. Nah, jadi di sini kita pertama akan menentukan model matematikanya apa. Kita ganti pakai hitam aja. Jadi model matematikanya di awal sama seperti video yang pertama, untuk mempermudah, video yang kedua ya, untuk mempermudah membuat model, kalian bisa buatkan tabelnya. Jadi, agar informasi inti-intinya itu kita dengan mudah dapat menangkapnya dan langsung bisa buat model. Di sini ada minuman kotak A dan minuman kotak B. Kemudian ada persediaan. Persediaan itu termasuk modalnya dan juga kebutuhan minuman kotaknya atau batasan minuman kotaknya. Yang pertama adalah kita mulai dari harga pokok. Nah, di informasi ini ada harga pokok. Minuman A dibeli seharga 600. Itu harga pokoknya. Kemudian minuman B 300. 600, minuman B 300. Modalnya dia, pedagang memiliki uang Rp60.000. Rp60.000. Kemudian selanjutnya ada harga jual. Harga jualnya untuk minuman A dibilang 750 per kotak. 750. Minuman B dibilang 400 per kotak. Kemudian di bawahnya lagi, akan tetapi karena keterbatasan tempat, ia tidak mau membeli lebih dari 150 kotak. Jadi ada di sini adalah jumlah minuman. A-nya tidak diberitahu, B-nya tidak diberitahu, tapi ada batasan. Batasannya maksimal 150 minuman kotak. Nah, jadi dari sini kita akan ketahui baris yang pertama dan baris yang terakhir dari kolom ini nantinya akan menjadi fungsi kendala. Karena apa? Karena fungsi kendala itu mengandung batasan. Di sini dia diberikan batasannya 60.000 dan 150 buah. Fungsi yang ada pada, maksud saya adalah baris yang kedua ini nantinya akan menjadi fungsi objektif. Karena dia tidak mengandung unsur batasan. Persediaan itu tidak ada. Jadi dia nanti menjadi fungsi objektif. Baru kita bisa buat model matematikanya. Untuk membuat modelnya, di awal kita buat pemisalan. Pemisalannya di sini kita bisa gunakan faktor di sini. Ada faktor jumlah dari minuman A dan minuman B yang tidak ditulis. Berarti X sama dengan jumlah minuman A dan Y sama dengan jumlah minuman B. Sehingga model matematikanya, model matnya kita peroleh. Fungsi kendalanya nanti adalah 600X. 600 itu harga beli satu minuman A kali jumlah minuman A yaitu X ditambah 300 kali ini harga beli minuman B kali jumlahnya minuman B yaitu Y. Bagaimana terhadap modal? 60.000. Terhadap modal harus kurang atau sama ya. Kemudian fungsi kendala yang kedua, pertidaksamaannya yaitu X jumlah dari minuman A tambah jumlah dari minuman B harus kurang atau sama dengan 150. Karena maksimum dia cuma bisa menampung 150 buah. Kemudian isikan tambahan yaitu X harus lebih besar sama dengan 0
dan Y lebih besar sama dengan 0. Kan tidak mungkin minuman A sejumlah bilangan negatif, kan tidak mungkin. Y juga tidak mungkin sejumlah bilangan negatif. Jadi di program linear ini nilai negatif itu tidak memberikan makna apapun ya. Semua bilangannya itu bilangan positif atau bilangan cacah positif. Nah, sekarang fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya yaitu f x, y sama dengan harga beli dari minuman A 750 X ditambah harga jual, maksudnya harga jual ya, harga jual minuman A 750 X dan harga jual semua minuman B yakni 400 Y. Jadi ini fungsi objektifnya. Jadi ini fungsi kendalanya, ini fungsi objektifnya. Itulah model matematikanya. Soal nomor A kita sudah selesaikan. Kita lanjutkan ke komponen B-nya. B-nya adalah gambarlah daerah himpunan penyelesaian dan tentukan titik-titik sudut himpunan penyelesaiannya. Jadi kalian diminta untuk menggambar. Kita tulis ulang dulu model matematika yang kita peroleh. Jadi model matnya, matematika yang kita peroleh yaitu di sini adalah 600x tambah 300y kurang atau sama dengan 60.000 x plus y kurang atau sama dengan 150, x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Ya. Selanjutnya baru kita sederhanakan dulu, karena ini kebetulan fungsi atau pertidaksamaan yang kedua ini, yang pertama ini bisa kita sederhanakan. Jadi kita buat sederhana terlebih dahulu. Sama-sama bagi 300 di kedua ruas. Jadi 2x plus y, jadi 600 bagi 300, 2x, kemudian 300 bagi 300, 1, kurang atau sama dengan 60.000 bagi 300, 200. X plus Y kurang sama dengan 150, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Sehingga yang kita hitung itu lebih sederhana. Jadi mempermudah membuat gambar nantinya. Baru kita selesaikan bagian B, gambar. Dan menentukan titik pojok ya. Yang pertama adalah saya pakai warna hijau. Yang pertama 2x plus y kurang sama dengan 200. Kita buat pemisalan 2x plus y sama dengan 200. Perpotongan sumbu y-nya kita cari 2 kali 0 tambah y sama dengan 200. Y sama dengan 200. Sehingga koordinatnya 0,200. Kemudian perpotongan sumbu x-nya 2 kali x ditambah 0 sama dengan 200. 2x sama dengan 200. X sama dengan 200 per 2, 100. Koordinatnya 100,0. Jadi di sini koordinat untuk menggambar garis 2x plus y sama dengan 200 ada di, sebentar ya, saya rubah dulu. Ini ada di 0,200 dan 100,0. Kita lanjutkan ke pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua yaitu x plus y kurang sama dengan 150. Misal, jadi x plus y sama dengan 150. Ketika x-nya 0, maka y-nya sama dengan 150. Ketika y-nya 0, maka x-nya sama dengan 150. Jadi koordinatnya 0,150 dan 150,0. Jadi itu koordinat untuk menggambar x plus y sama dengan 150. Baru selanjutnya kita gambar.
gambar. Kita gunakan tips menggambar yang tadi, yang pada soal yang pertama ya. Kalian ingat kembali yang tadi yang barusan kita bahas. Yang pertama adalah persamaan si hijau. Dia melalui 0,200 dan 100,0. 0,200, anggap di sini 200. Kemudian 0,200 dan 100,0 ini juga 200, berarti 100 ada di sini. Sekali lagi, yang kita gambar itu cuma sekedar ilustrasi saja. Persamaannya adalah 2x plus y sama dengan 200. 2x plus y sama dengan 200. Kemudian kita lanjutkan ke garis yang kedua. Garis yang kedua ada di 0,150 dan 150,0. Jadi ini 100, di sini 150. 0,150 dan 150,0. Ya. Sehingga kita peroleh garisnya yaitu x plus y sama dengan 150. Nah, jadi itu. Kemudian baru kita tentukan arsirannya. Di arsirannya, saya pakai stabilo. Kita ke warna hijau dulu. Nah, jadi yang pertama di sini kan persamaannya, pertidaksamaannya semuanya kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan, kita arsir di bagian atas atau kanan. Jadi semua kita arsir ke situ. Ini untuk garis yang pertama. Diingat ya tips yang tadi agar kalian gampang menggambar. Kemudian yang biru. Karena dia kurang dari atau sama, berarti arsirannya semua ke sini. Nah, kemudian selanjutnya untuk garis X, di sini kan ada X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Saya ulangi, X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 kan ada di bagian kanan ini, di ruas kanan sumbu X. Maka kita arsir bagian kiri Y-nya. Ingat, yang kita arsir daerah yang salah, sehingga DHP-nya nanti yang muncul adalah daerah yang bersih. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 ada di bagian atas, sumbu Y ke atas. Sumbu Y di ruas atas ini. Berarti kita arsir yang salah, yakni bagian X yang bawah. Sehingga dari sini DHP-nya kita peroleh. Inilah DHP. Ini DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian ini terdiri atas beberapa titik ya. Tujuannya soal B kan mencari titik pojok. Jadi titik pojok yang pertama ini 0,0, mungkin kita tidak pakai nanti. Titik pojok yang kedua ini 0,150, titik pojok yang ketiga yaitu 100,0, dan titik pojok yang keempat yang kita belum tahu. Karena di sini dia perpotongan antara dua garis. Jadi titik pojoknya, titik pojok yang pertama 0,0, titik pojok yang kedua yakni 0,150, titik pojok yang ketiga 100,0, titik pojok yang keempat yang kita harus cari dengan cara eliminasi. Jadi kita eliminasi antara garis 2x plus y sama dengan 200 dan x plus y sama dengan 150. Kita cari titik pojok yang keempat.
Jadi kita eliminasi persamaannya 2x plus y sama dengan 200 sama dengan 200 eliminasi dengan x plus y sama dengan 150. Jadi sekali lagi 2x plus y sama dengan 200 dan x plus y sama dengan 150. Kita eliminasi 2x plus y sama dengan 200, x plus y sama dengan 150. Langsung kita eliminasi, hilangkan y-nya. 2x dikurangi x sama dengan 200 kurang 150, 50. Kemudian kita cari bagian ordinatnya atau komponen y-nya dengan cara mensubstitusi nilai x sama dengan 50 ke salah satu dari dua persamaan tersebut. Misalkan kita pakai yang gampang, x plus y sama dengan 150. Berarti 50 tambah y sama dengan 150. Y sama dengan 100. Nah, kita dapat koordinatnya 50,100. Inilah yang keempat. Jadi untuk soal bagian B, titik pojoknya yaitu yang pertama 0,0, yang kedua kita cek yang kedua 0,150, 0,150. Yang ketiga 100,0, yang keempat 50,100. Yang keempat kita cek kembali ya, 100,0 ya, udah benar. Jadi inilah titik pojok yang kita peroleh. Jadi ini jawaban untuk soal nomor B. Kita lanjutkan ke bagian soal nomor C, apa yang diminta. Soal nomor C meminta, dengan menggunakan uji titik pojok, tentukanlah nilai fungsi objektif untuk setiap titik pojok. Nomor D, berapakah keuntungan maksimum yang bisa diperoleh dari kedua minimum kotak tersebut dan berapa kotak minimum A dan minuman B yang harus dibeli agar mendapatkan keuntungan maksimum. Di sini yang dijadikan permasalahan adalah keuntungan ya. Jadi keuntungan maksimum yang diminta. Sedangkan yang kita buat tadi fungsi kendalanya ini mengenai harga jual. Nah, jadi kita harus konversi dulu. Jadi kita tentukan lagi fungsi objektifnya sebelum kita mengarah ke soal C. Jadi fungsi objektif mengenai keuntungan. Kalau tadi itu mengenai harga jual ya. Nah, kita buat yang dalam bentuk keuntungannya. F x, y akan sama dengan harga jualnya A dikurangi harga pokoknya A kali X ditambah harga jualnya B dikurangi harga pokoknya B dikalikan Y. Jadi itu fungsi objektifnya. Harga jualnya A 750 dikurangi 600. 750 dikurangi 600 kali X ditambah harga jual B. Harga jual B yakni 400, kemudian harga belinya 300. 400 dikurangi 300. Jadi hasilnya 150x ditambah 100y. Inilah fungsi objektif keuntungan atau laba.
Sekarang permasalahan yang bagian C, kalian disuruh menguji titik-titiknya ke persamaan ini. Jadi titik-titiknya kita tulis dulu. Titik yang pertama itu 0,0, yang kedua 0,150, kemudian yang ketiga 100,0, dan yang keempat yang kita cari tadi 50,100. Sekarang kita uji dengan cara substitusi ke fungsi objektif. Pertama 0,0, kita masukkan 150 kali 0 tambah 100 kali 0, hasilnya 0. Kemudian 0,150, jadinya 0 kali 150 kali 0 ditambah 100 kali 150 sama dengan ini habis, sehingga jadinya 15.000. Kemudian F 100,0, kita substitusi ke fungsi objektifnya. 150 kali 100 ditambah 100 kali 0, 15.000 juga. Kemudian F50, 100 di 150 kali 50, X nya 50 ditambah 100 kali 100 sama dengan 7.500 ditambah 100 kali 100, 10.000, sehingga hasilnya 17.500. Jadi inilah hasil pengujian yang kita peroleh. Kemudian soal yang terakhir. Bagian D, berapakah keuntungan maksimum yang bisa diperoleh dari kedua minuman kotak tersebut, dan berapa kotak minuman A dan B yang harus dibeli agar mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, jadi di sini keuntungan maksimum yang akan diperoleh yang paling besar adalah 17.500 dengan komposisi minuman A sebanyak 50 dan minuman B sebanyak 100. Jadi kesimpulan soal yang terakhir bagian E, yakni keuntungan maksimum. Keuntungan maksimumnya tadi 17.500. Sorry ya, ini soal D, 17.500 rupiah dengan komposisi banyaknya minuman A, yakni minuman A-nya 50, minuman B-nya 100. Minuman A 50 kotak dan banyaknya minuman B 100 kotak. Nah, jadi inilah penyelesaian soal yang terakhir. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai materi kali ini. Semoga kalian dengan mudah bisa memahami materi ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Klik like, komen, dan subscribe video ini untuk mendukung video-video pembelajaran saya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.